kembali di channel saya Kembang 2113. Jadi pada pagi hari ini Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021, berdasarkan apa yang tadi saya lihat ya di video barusan, ada sekelompok anak-anak San Mori yang di stop dan ditendang oleh aparat. Yang baru-baru ini viral di media sosial bahwasanya aparat tersebut merupakan dari Pas Pampres, kan? Nah, dari Pas Pampres sendiri itu apa sih? Gitu kan? Pas Pampres itu sendiri adalah pasukan pengamanan presiden, yang mana Pas Pampres tersebut terdiri dari gabungan pasukan khusus dari berbagai korem TNI Polri, baik itu komando, Kopassus, Kostrad, infanteri, seni, polisi militer, kesehatan, marinir, paskas, bravo, brimob, gegana, densus, dan lain-lain. Dan saya dengar kabar berita ini itu kalau nggak salah itu hari Selasa atau hari Rabu kemarin ya, yang awalnya banyak kawan yang nge-DM di Instagram sama di WA. Biasanya mereka ngirim link, begitu saya lihat itu berisi cuplikan video pendek tadi, dan begitu saya lihat ini, wah si Sahdillah langsung ngeh dari hoodie sama helm yang dipakai. Apalagi begitu pas roboh itu dia berdiri, wah ini sih motor CBR 2,5, udah nggak salah lagi Sahdillah. Nah, awalnya di situ ini ya, saya sih mikirnya itu cuma konten biasa lah, road rage gitu kan, yang biasa kita lihat di channel-channel kompilasi gitu. Nah, ternyata makin kesini itu videonya itu makin viral gitu, diberitakan di berbagai media gitu seperti Kompas, Tribun, pokoknya itu udah jadi trending topik lah selama seminggu kan. Nah, akhirnya di akhir-akhir sekarang dari Sahdillah dan kawan-kawan sendiri pun sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan melakukan klarifikasi bahwasanya mereka akan meminta maaf dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pas Pampres, yang akan mereka rencanakan hari Senin besok. Nah, jadi dari beberapa komentar yang saya baca juga ada yang bilang kenapa sih ditendang, kenapa sih nggak bisa diomongin baik-baik gitu, nggak habis pikir gitu komentarnya begitu, belum tahu Pas Pampres sama gimana. Jadi gini ya, jadi Pas Pampres itu adalah pasukan pengamanan presiden yang mana garis pertahanannya atau garis kekuasaannya itu melingkupi 3 lapis, yaitu ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 adalah bagian yang paling dekat dengan objek vital atau VVIP sendiri, baik itu istana presiden atau gedung-gedung pemerintahan, maupun dengan personilnya sendiri, baik itu presiden, wakil presiden, menteri, dan sebagainya. Dan dari TKP tersebut cukup familiar ya dengan saya, apalagi pas tahun 2018 memang pernah ke sana pada saat sebelum saya berangkat kursus di Pusdikpom Bandung. Dan saya sendiri juga polisi militer, yang mana di polisi militer sendiri juga ada basic pasukan Pas Pampres gitu. Dan untuk Pas Pampres sendiri itu tugas pokok dan fungsinya itu apa sih? Yaitu mengamankan, mengawal, dan mencegah berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang bersifat berbahaya bagi VVIP. Nah, VVIP itu apa? Very very important person, yaitu presiden, pejabat-pejabat pemerintahan, pejabat-pejabat militer, pejabat-pejabat polisi yang yang mana privasinya itu benar-benar harus dijaga gitu sama Pas Pampres. Pas Pampres sendiri itu bertugas berdasarkan bujuk teknis
pelaksanaan pengamanan VVIP, yang mana bujuk NIS tersebut sudah disahkan oleh keputusan Panglima TNI tahun 2018 dan juga peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Ya, jadi di situ adalah tugas pokok Pas Pampres sendiri adalah siapapun dan apapun bentuknya ancaman yang masuk menerobos ke dalam ring 1 itu bisa ditembak di tempat. Tapi masih ringan dengan cara penindakan tersebut dengan cara ditendang atau dilumpuhkan. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin berkomentar kenapa sih ditendang kayak gitu, emang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik. Namanya kita itu bertugas sebagai Pas Pampres itu, yang namanya ancaman dari luar itu kan kita tidak tahu ya. Siapa tahu dari pengendara motor tersebut seperti kejadian yang sudah seperti yang terjadi di Polda Jatim, yang nyamar sebagai ojek online, tapi begitu masuk di gerbang, boom, meledak. Rupanya pelaku bom bunuh diri. Kita tidak tahu, coy. Yang kita tahu adalah bagaimana caranya menghalau ancaman tersebut jangan sampai masuk ke ring 1 dan melukai VVIP. Ada yang menyangkal bahwasanya kalau misalnya memang itu ring 1, kenapa nggak ditutup total? Nah, jadi untuk kawasan Jalan Veteran 3 sendiri juga merupakan jalanan umum yang biasanya itu diperbolehkan bagi masyarakat umum untuk melintas gitu, dengan catatan harus beretika. Beretikanya di mana tidak boleh melebihi kecepatan tertentu, tidak boleh mengeber-geber knalpot, apalagi knalpot racing gitu kan. Jadi selama beretika tidak masalah. Nah, untuk kawan-kawan Sadila sendiri ya, sampai saat ini sudah konfirmasi, udah klarifikasi meminta maaf. Jadi untuk hujatannya ya saya rasa udah cukup lah, nggak perlu dihujat lagi, nggak perlu di apa-apakan lagi. Toh postingannya di YouTube, di Instagram juga semuanya sudah di take down sama mereka. Dan cuplikan ini saya ambil dari akun reposter ya, akun reposter Bodat Nation, yang mana Bodat Nation ini adalah akun reposter yang merepost dari user utama. Nah, jadi kan banyak yang salah sangka bahwasanya yang ditendang sama Pas Pampres ini adalah Bodat Nation sendiri, padahal bukan. Salah bro, jangan langsung termakan hoax gitu ya, jangan langsung telan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial ya. Kita harus pandai bermedia sosial, kita harus pandai menyaring info-info yang ada di beredar. Sumbernya dari mana kita harus tahu. Cuman yang saya sayangkan dari kejadian tersebut ini ya, ada salah satu pengendara motor dari kelompoknya Sadila ini, pada saat kejadian tersebut seolah-olah manas-manasin gitu ya. Gila, dapat lo di kamera, tendang-tendang lo, lo tendang-tendang lo, dapat di kamera lo, viral, sambil teriak sambil geber-geber knalpot. Itu bener-bener menurut saya agak kurang patut sih, udah salah, udah kondisi salah, tapi malah seperti itu. Dan setelah itu Sadila tuh masih di dalam kan, lagi susah, lagi kesulitan gitu. Bukannya maksudnya kalau memang solidaritas anak motor ada, lu bakal di situ nungguin, atau kalau nggak bantu, bukannya malah teriak-teriak dari luar dan memanfaatkan momen tersebut menjadi konten buatmu gitu. Habis itu lu pergi lagi kan. Jadi ya kalau menurut saya sebagai anak motor juga ya, perlu dipertanyakan status pertemanan seperti itu gitu kan. Apa yang bener-bener lu teriakin tuh memang bener-bener udah kejadian kan, viral ya, akhirnya viral beneran, tapi viralnya ternyata tidak sesuai harapan kan.
Karena pas pampres sendiri pun ya sebelum kau lahir juga udah viral coy, nggak perlu diviralin. Pas pampres itu udah tahu, nggak cuma di Indonesia, sampai luar negeri pun tahu siapa itu pas pampres, apa tugasnya, apa fungsinya. Dan lu baru tahu dan pengen coba-coba viralin, akhirnya lu sendiri yang viral. Cuman ya udahlah, saya anggap itu sebagai sebuah pelajaran yang berharga lah. Saya anggap itu sebagai pelajaran yang berharga buat kita kedepannya untuk lebih bijak lagi gitu menanggapi suatu masalah, suatu musibah, agar kita lebih bijak lagi dalam berkata-kata, dalam beretika, bertata krama. Dan lagi yang namanya jalanan itu nggak cuma milik kita ya, kita harus lebih dewasa, harus tahu waktu dan tempat, mana yang boleh dimasuki, mana yang nggak boleh dimasuki, mana aturan yang boleh, mana aturan yang nggak boleh. Kita belajar saling menghargai sesama pengguna jalan. Jangan arogan. Karena apa? Karena sekarang untuk dunia roda 2 di Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi mari kita berkendara yang baik, sopan santun di jalan. Dengan begitu, meskipun tidak 100% membersihkan nama baik anak motor di Indonesia, seenggaknya bisa mengurangi apa yang beredar di masyarakat bahwasanya anak motor adalah orang-orang yang arogan. Dan buat teman-teman, saya Kumbang 2113 minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini yang tidak terulang lagi di kemudian hari.